Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi kalkulus ya, pada bab fungsi transenden. Fungsi transenden itu banyak jenisnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu tentang fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli ini istilah lainnya yaitu fungsi logaritma natural. Itu sama aja ya, istilah lainnya aja. Sebelumnya kita harus review dulu tentang turunan. Nah, kita udah di bagian awal kalkulus, kita udah belajar mengenai materi turunan. Misalkan kita punya turunan sepertiga X pangkat 3. Bagaimana cara menurunkan fungsi sepertiga X pangkat 3? Seperti biasa, pangkatnya turun, pangkatnya berkurang 1. Berarti hasilnya X kuadrat. Kalau fungsinya setengah X kuadrat, dengan gampang bisa kita tentukan hasilnya adalah X. Kalau misalnya turunan dari X, nilainya adalah 1. Bagaimana kalau pangkat negatif? X misalnya min X pangkat min 1. Nah, ini juga sama konsepnya, pangkatnya turun, pangkatnya berkurang 1, maka hasilnya adalah X pangkat min 2. Kalau misalnya min setengah X pangkat min 2, berarti hasilnya adalah X pangkat min 3. Sekarang fungsi apa yang saat kita turunkan itu hasilnya X pangkat min 1 atau seper X? Ada nggak sebuah fungsi yang saat kita turunkan hasilnya itu adalah seper X? Kalau X pangkat 0 tentu 0 hasilnya. Nah, sekarang yang hasilnya itu seper X, apa fungsi yang memenuhi di sini? Nah, fungsi yang saat kita turunkan hasilnya seper X itu adalah logaritma asli atau fungsi logaritma asli. Kita simbolkan dengan ln. Nah, pertama kita harus bahas dulu tentang definisi dari fungsi logaritma asli. Fungsi logaritma asli kita simbolkan dengan ln X. Itu dicari dengan integral dari 1 sampai X seperti dt. Dengan X-nya itu harus besar dari 0. Ini definisi fungsi logaritma asli. Nah, berarti kalau melibatkan bentuk tak tentu dari sebuah fungsi, berarti ada luas daerah yang bisa kita cari untuk menentukan nilai X. Bisa juga kita gambarkan secara geometri. Secara geometri. Secara geometri, nilai logaritma natural itu, misalkan untuk X yang besar dari 1, kita punya sebuah fungsi. Fungsinya tadi adalah seperti. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Seperti itu lebih kurang bentuk grafiknya seperti ini. Ini adalah FT. Nah, tadi batas integralnya yaitu dari 1 sampai X. Maka untuk menentukan nilai ln X ini adalah luas daerah yang dibatasi dari 1 sampai X di bawah kurva seperti dt. Nah, luas daerah inilah yang menjadi nilai logaritma natural. Berarti luas R
itu sama dengan ln X. Bagaimana kalau X-nya kecil dari 1? X harus besar dari 0 tapi kecil dari 1. Ilustrasi secara geometrinya juga sama. Di sumbu Y, ini adalah sumbu X. Di kurvanya adalah Ft sama dengan seperti dari 1, berarti X-nya di bawah 1. Misalkan di sini X. Nah, maka inilah yang menjadi nilai logaritma naturalnya. Luas R sama dengan nilai ln X. Cuman di sini bedanya, dia mencari nilai luasnya itu integralnya dari X sampai 1. Nah, ini ilustrasi secara geometri nilai logaritma natural. Nah, kalau kita punya fungsi logaritma natural, berarti kita bisa cari nilai turunan logaritma natural. Nah, turunan logaritma natural dx terhadap ln X itu sama juga kita menurunkan ln X tadi definisinya adalah integral dari 1 sampai X dari seperti dt. Ini mencari turunan dari logaritma natural. Turunan dari ln X itu sama dengan turunan integral 1 sampai X dari seperti dt. Kenapa? Karena kan definisi dari ln X tadi adalah integral 1x seperti dt. Kalau kita perhatikan di sini turunan ketemu integral, dia saling meniadakan. Berarti di sini yang tertinggal adalah fungsinya aja. Dengan t, dt kan batasnya x, berarti hasilnya adalah seper x. Jadi turunan dari ln x itu nilainya adalah seper x. Begitu juga sebaliknya, berarti integral dari seper x, integral dari seper x dx, itu nilainya adalah ln x ditambah c. Nah, ini keterpakaian dari logaritma natural. Saya di sini punya catatan. Kalau dia berbentuk fungsi, misalnya fx sama dengan u misalnya, berarti turunan dari ln u, dx turunan dari ln u, itu sama dengan seper u, tapi kita turunkan juga u-nya itu terhadap x. Ini catatannya. Jika nanti fungsinya udah dalam bentuk u. Coba kita lihat ke contoh ya. Contoh. Misalkan kita punya turunan, contoh pertama. Turunan dari ln x kuadrat. Nah, berarti kita memakai sifat u ini. Berarti hasilnya adalah seper x kuadrat dikali dengan turunan x kuadrat. Berarti hasilnya seper x kuadrat dikali dengan 2x. Nah, ini ada yang bisa habis. Berarti hasilnya adalah 2 per x. Nah, cukup sederhana. Coba kita ke contoh kedua, yaitu coba kita turunkan dx ln x kuadrat dikurang x kurang 2. Bagaimana cara kita menurunkan? Sama juga. Seper x kuadrat dikurang x kurang 2 berarti dikali dengan turunan ini. Turunan ini adalah 2x kurang 1. Nah,
tinggal kita kalikan saja. Berarti hasilnya di sini adalah 2x kurang 1 per x kuadrat dikurang x kurang 2. Nah, ini hasil turunan dari ln tersebut. Next, ke contoh soal 3. Contoh 3. Misalkan saya punya dx ln akar x. Juga sama, berarti U-nya adalah akar X. Nah, berarti hasilnya 1/4 akar X kali dengan turunan akar X. Apa turunan dari akar X? Berarti setengah. Akar X artinya X pangkat setengah ya. Setengahnya turun, berarti X-nya berpangkat min setengah. Sama dengan turunkan ke bawah, berarti 1/4 akar X dikali 1/2 dikali 1/4 akar X juga. Akar X kali akar X nilainya adalah X kali 2, berarti hasil akhirnya adalah 1/2X. Nah, ini hasil turunan dari ln akar X. Next, soal berikutnya. Turunan dari kita punya X kali ln X. Nah, bagaimana cara kita menurunkan X kali ln X? Nah, kita harus ingat sifat turunan U kali V. Anggap ini U, anggap ini adalah V. U kali V turunannya, ingat ya, U aksen V ditambah dengan V aksen U. Tinggal kita turunkan masing. U aksen, berarti U aksennya 1 dikali dengan V. V-nya adalah ln X ditambah V aksen. Turunan ln X adalah 1/X. V aksen kali U. U-nya adalah X. Berarti hasilnya apa di sini? 1 kali ln X itu nilainya adalah ln X. 1/X kali X nilainya adalah 1. Berarti hasil akhirnya ln X tambah 1. Next, soal keempat. Soal keempat, misalkan saya punya integral lagi ya. Integral 6 per 2x tambah 4 dx. Nah, bagaimana cara kita mencari integral 6 per 2x tambah 4? Sebelum kita cari, kita harus memisalkan dulu. Ini kita misalkan dengan U sama dengan 2x tambah 4. Berarti du sama dengan 2 dx. Berarti dx sama dengan du per 2. Tinggal kita rubah integral 6 per u. Dx sama dengan du per 2. Coret. Ini berarti integral 3 per u du. Ingat tadi, kalau kita perhatikan nih di bagian atas, nih lagi, ini dia. Kita punya turunan ln X sama dengan 1/X, berarti integral 1/X adalah ln X. Terbalik ya. Nah, sekarang kita punya soal nomor 4 ini adalah integral 1/U. Berarti kalau integral 1/U berarti nilainya adalah ln U ditambah dengan C. Telak ya. Nah, 3-nya keluarkan aja karena integral. 3 kali ln U sama dengan apa tadi? U sama dengan
2x tambah 4 ditambah dengan C. Berarti ini hasil akhir dari hasil integral tersebut. Next, soal kelima. Soal kelima saya punya misalnya ini. Masih integral x tambah 2 per x kuadrat ditambah 4x kurang 1 dx. Soal kelima ini kita masih punya soal integral tapi masih sifatnya substitusi. Yang kita misalkan di sini misal U sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 1. Berarti du sama dengan apa? 2x ditambah 4 dx. Berarti dx sama dengan du per 2x tambah 4. Pemisalan kita ini kita substitusi ke soal kita. Integral x tambah 2 per x kuadrat tambah 4x kurang 1 kita misalkan dengan u tadi kali dx sama dengan du per, nah ini bisa kita keluarkan 2 dalam kurung x ditambah 2. Bisa kita sederhanakan. Di sini ada yang bisa kita coret. Coret aja x tambah 2. Yang tersisa adalah integral setengah dari seper u du. Setengah kita keluarkan aja. Seperti yang kita tahu tadi, integral seper u berarti nilainya adalah ln u tambah c sama dengan setengah ln u-nya tadi kita misalkan dengan x kuadrat tambah 4x kurang 1 mutlak tambah dengan c. Nah, ini soal kelima. Next, soal keenam. Soal keenam kita punya y sama dengan ln akar dari x kurang 1 per x kuadrat. Akarnya akar pangkat 3. Tentukan dy per dx. Nah, ini sedikit berbeda karena fungsinya berbentuk pecahan kemudian dipangkatkan. Fungsi ini bisa kita ganti menjadi ln x kurang 1 per x kuadrat pangkat sepertiga. Bagaimana cara menurunkannya? Nah, kita harus ingat sifat logaritma natural dulu. Kalau kita punya ln a per b, itu sama dengan ln a dikurang dengan ln b. Kalau kita punya ln a pangkat n, berarti hasilnya adalah n dikali ln a. Nah, ini sifat-sifat dari logaritma natural. Kalau kita punya ln a kali b, berarti sama dengan ln a tambah ln b. Nah, ini sifat-sifat logaritma natural yang bisa kita pakai. Bentuknya pembagian berarti bisa kita kurang. Kalau pangkat, pangkatnya bisa kita turun. Kalau perkalian berarti bisa kita tambah. Sama juga dengan D. Perhatikan Y sama dengan ln X kurang 1 per X kuadrat pangkat sepertiga. Berarti bisa kita pakai sifat nomor 1, 2, 3. Kita pakai sifat 2 dulu. Kan dia pangkat di sini. Berarti pangkatnya bisa turun. Y sama dengan sepertiga ln X kurang 1 per X kuadrat.
Nah, setelah turun bentuknya adalah pembagian. Nah, berarti Y sama dengan sepertiga dari ln X kurang 1 dikurang ln X kuadrat. Nah, baru kita turunkan dy per dx-nya sama dengan sepertiga. Nah, turunkan nih. Turunan ln dari X kurang 1 berarti 1 per X kurang 1 dikurang dengan turunan dari ln X kuadrat berarti 1 per X kuadrat dikali dengan 2X, turunan dari 2X. Tinggal kita sederhanakan bentuk dari fungsi tersebut, kalikan sepertiga ke dalam, berarti hasilnya 1 per 3X kurang 3 dikurang 1 per 3. Nah, ini X-nya bisa habis 1 ya. 2 per X sama dengan 1 per 3X kurang 3 dikurang 2 per 3X. Ini masih bisa kita sederhanakan sama dengan kali silang aja, berarti 3X dikurang 6X ditambah 6 dikali ini ya, berarti minus 6X tambah 6 per, nah ini kalikan berarti 9X kuadrat dikurang 9X. Sebenarnya bisa kita sederhanakan atas bawah dengan cara membagi 3. Ini bagi 3 atas bawah, berarti hasilnya adalah, ini kan 3X kurang 6X min 3X ya, berarti tinggal min X, berarti ini bagi 3 berarti 2 kurang X, per ini bagi 3 berarti 3X kuadrat dikurang 3X. Nah, ini hasil dy per dx-nya. Saya rasa paham semuanya ya. Kita lanjut ke